saya panggil perangkat, kau sini, lambat sedikit saya tempeleng misalnya, itu tidak bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Desa Batulawang yang letaknya di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Dan kali ini di samping saya sudah bersama Bapak Kepala Desa Batulawang, yaitu Bapak Yosef Erawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat, ya. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah bisa menerima kami untuk sekedar interaksi atau diskusi, dan sekaligus ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kami sampaikan ya Pak. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan profil singkat Bapak sebagai Kepala Desa Batulawang, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan latar belakang. Silakan Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Selamat datang adik-adik. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini ya. Singkat saja yang saya sampaikan. Latar belakang saya sejarah saja ya kita sampaikan. Nama saya Yosef Erawan, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Kebetulan almarhum orang tua saya terlahir dari kalangan militer ya, jadi anggota TNI. Kemudian saya punya 2 kakak perempuan, 2 adik laki-laki. 2 kakak saya ini pas kebetulan mendapat suami semua anggota militer di Bandung. Kemudian saya pun sebagai anggota militer, kemudian adik saya anggota militer pula. Kemudian yang bungsu itu pas kebetulan di kepolisian. Saya adalah anak yang ketiga. Namun ya itulah, seiring berjalan waktu, singkat cerita ketika masa dinas saja kurang lebih sekitar 8 tahun lagi. Dari hari ke hari ya kita berupaya untuk mengenal karakter, karena memang harus seperti itu. Maya masalah beda sekali dengan kehidupan di asrama bersatu barakan. Kemudian singkat cerita, saya didatangi oleh masyarakat saya ya, untuk mencalonkan kepala desa katanya. Lucu kan? Tidak terlintas di dalam benak saya, jauh-jauh dari Bandung mencalonkan kepala desa. Ya saat itu terus terang jujur saya tolak ya, karena memang tidak terpikir, tidak terlintas dalam benak saya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya hitung itu 10 hari itu berturut-turut makin banyak orang datang ke rumah itu. Jadi saya jadi bingung. Nah, saya dengan keluarga jadi bingung saat itu. Saya kadang berpikir, ini guyon atau bagaimana gitu. Namun upaya-upaya dari masyarakat saya, entah apa maksud dan tujuannya, so pertama terus banyak masyarakat. Dan saya tetap katakan tidak saat itu ya. Saya katakan tidak. Ya, kebetulan saya dinas di kantor administrasi veteran Kodam 39, Kodam 3. Jadi diam-diam ada teman baik saya yang mengetahui di mana pos kantor saya. Nah, kemudian mereka dengan kawan-kawannya bersiasatlah mengumpulkan masyarakat sampai nana tangan. Nah, kebetulan di kita ini ada 4 dusun ya, jadi 4 dusun. Jadi masing-masing dusun itu dia sudah tulis, seolah meminta kepada komandan saya untuk diizinkan ikut pilkades ini. Itu saya tidak tahu itu saat itu. Nah, singkat cerita saya telepon sama komandan saya, bahwasanya ada suatu hal yang harus diselesaikan pekerjaan. Karena saya menangani Banjar, jadi Pangandaran tentang administrasi veteran di Kodam 3 ini. Pada saat saya datang, saya biasa, saya dipanggil ke ruangan oleh komandan saya saat itu, Mayor Infantri Oham Subhan, tidak salah. Beliau sekarang lagi suruh ke Bandung, job declared call. Kemudian saya mengatakan, nah, saya menyampaikan ada masyarakat saya membawa map 4 map. Saya dikasih waktu 2 hari oleh komandan saya untuk berangkat ke Bandung. Jadi ya komandan saya memerintahkan saya ke Bandung untuk melaksanakan pres dan disus. Nah, itulah syaratnya, kita harus dites dan disus jadi dan TNI ya. Saya rasa Polri ini sama pasti. Nah, begitu kita pulang ke rumah, ternyata di rumah itu udah banyak itu masalah itu. Saya sampaikan kepada masyarakat yang ada. Jadi ya saya tidak bisa menolak lagi ketika komandan saya mengatakan kau berangkat.
Tapi kalau masyarakat mengatakan Pak nyalonkan, nah saya bisa menolak kan. Nah, ketika saya berangkat ke Bandung, saya kasih dua hari ya waktu saya itu, saya koordinasi dengan keluarga hanya mengatakan kalau memang itu perintah dari pimpinan. Pada akhirnya saya berangkat ke Bandung, saya di Denma 2, saya menghadap pasien saya sanitasi dengan Yesus yang memang hasilnya harus disegerakan. Pas kebetulan Panglima Kodam 1 ada, Asintel pun ada. Saya lipas dan itu sampai sore ya, kejar tayang. Soalnya masya Allah ampun banyak sekali. Jadi kita lulus. Setelah lulus, saya dipanggil sama orang PAM. Orang PAM mengatakan, kau lulus berangkat, kau ikut pilkades. Nah, tetapi di situ ada garis bawah, Mas. Jadi kalau saya misalkan terpilih lah, kemudian ada aduan dari masyarakat, ya komplain mungkin ya, karena perilaku dan lain sebagainya, ya saya harus mainkan prosesnya seolah mungkin mencoreng objek satu adunya. Karena saya bukan mencalonkan, tetapi saya dipaksa masyarakat, kemudian mendapat surat perintah untuk ikut. Jadi kalau memang saya mencalonkan niat dari hati, itu pasti sudah kita buat visi dan misi. Karena memang saya terlahir sebagai TNI ya, ketika A ya pasti saya kejar A, ketika B saya kejar B, sekalipun perjalanannya mereka tidak tahu. Pada saat saya diajak oleh tim saya mungkin ya, pendukung saya ya, nah, saya tidak menduga saat itu jam 8 ya udah isya ya, saya diundang oleh Pak Herman ya, Pak Herman jaksa tapi dia tim sukses saya sih sebenarnya, teman baik sahabat saya. Saya diundang, ternyata ya di situ juga banyak, kurang lebih ada sekitar kalau tidak salah 97 orang, dan itu dikatakan semua tim sukses. Jadi saya bingung, biasa tim sukses itu 3, 4, ini ada kurang 97 lah. Saya lihat daftar di situ, jadi mereka mengatakan Pak saya tim sukses semua. Nah di sanalah mulai sudah ada gambaran yang pada akhirnya saya datang ke satu tempat. Singkat aja Mas ya, saya datang diundang misalkan ke Dusun Karangsari. Karangsari di sana saya kumpulkan masyarakat, bukan sama saya, sama tim sukses dikumpulkan, kemudian saya hadir. Ada masyarakat mengatakan Pak Yosef mencalonkan kepala desa, apa visi misi Pak Yosef? Jadi kalau cerita kepada saya Pak Yosef misinya apa, visinya? Nah balik saya tanya, kesulitan ibu bapak di sini itu apa sebenarnya? Yang pada akhirnya masyarakat di sana menyampaikan kesulitan mereka. Nah, di situ pula saya sampaikan, nah itulah visi saya. Jadi visi itu cita-cita, misi itu yang dilakukan untuk mencapai visi-misi itu. Saya sampaikan, itulah visi saya untuk daerah Karangsari. Jadi untuk menyusun visi misi bukan dari diri pribadi, tapi melainkan dari suara masyarakat. Nah itu, jadi ketika saya mencalonkan baru saya membuat visi kan, dan misi. Menyambung dari visi misi, pas setelah mengetahui keluhan, kemudian laporan masyarakat, keluhan masyarakat, setelah mengetahui hal tersebut, lalu bisa dijelaskan Pak tentang secara garis besar kondisi Batu Lawang pada saat itu dan mungkin sampai saat ini seperti apa, boleh dijelaskan Pak? Oke ya, dari 4 dusun desa, dari satu desa Batu Lawang ada 4 dusun, di situ ada 27 RT dan semua saya datang 27 RT itu, sehingga dari 27 RT masyarakat menyampaikan kepada saya pun sehingga timbul visi saya. Visi saya bersama membangun Batu Lawang menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Kenapa itu saya katakan visi? Karena itu cita-cita yang masyarakat inginkan. Misinya, ayo kita bersama-sama dengan cara jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya. Terkadang ketika proses pemilihan banyak, tim sukses banyak, ketika terpilih mereka kembali kepada kehidupan masing-masing, kadang tidak respon dengan program pemerintah, padahal kami menjalankan cita-cita mereka. Potensi apa yang bisa digali oleh Desa Batu Lawang sehingga yang pertama dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya yang bisa diangkat oleh Desa Batu Lawang menurut Bapak? Menurut saya secara garis besar saya tidak bisa menyampaikan utuh ya. Kenapa demikian? 4 bulan saya menjabat kepala desa ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang virus ini ya, virus corona ini, pandemi 19 ini ya memang betul-betul berpengaruh terhadap bisnis saya. Jadi banyak hal ya, kalau tadi ditanyakan sama masnya tentang
rencana ke depan saya. Kita sudah buat, kita sudah susun, kita sudah sesuaikan dengan fungsi atau tugas pokoknya masing-masing. Saya ingin di bawah kepemimpinan saya di situ ada perubahan lebih baik. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, apa program yang belum dijalankan, sedang dijalankan, dan yang akan dijalankan ke depan? Yang direncanakan kita ini di 6 bulan pertama, kita mulai penyusunan personil, menempatkan personel perangkat sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan karakter dan kemampuan yang ada. Di dalam 100 hari, saya sudah tertipkan personil, si staf ini kemampuannya di bidang komputer saya simpan sebagai operator, kemudian staf saya ini kemampuannya dari segi manajemennya ya tergantung spesialnya saya terapkan. Jadi di situ ada perangkat desa yang secara otomatis bergeser ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Itu di 100 hari saya ya. Nah, pas kebetulan saya baru 100 hari pun hari ini ya. Berarti pas video ini dibuat hari ini berarti tepat pada 100 harinya masa jabatan ya. Karena saya pun memang menghitung hari. Saya pun menghitung hari. Kedepan saya ingin mengaktifkan kembali destinasi wisata ya, karena memang sudah ada anjuran penekanan dari kota, satu desa satu wisata. Saya Desa Batulang mempunyai satu tempat wisata yang memang dulu sempat ramai ya. Taman wisata Serti ya di Puncak Pagar Batu sana, Dusun Pagar Batu ya. Nah, alhamdulillah itu kita 10% kita sudah buat. Yang dulu pernah aktif kemudian tidak aktif. Nah, semenjak saya diangkat di kepala desa, saya berupaya untuk aktifkan itu. Baru 10% pengerjaan mungkin ya. Kalau dari presentasinya dan saya kumpulkan masyarakat. Cuma itu baru ada ya COVID ini, makanya saya hentikan. Nah, berarti potensi yang akan digali mungkin dari segi pariwisata ya Pak ya, pariwisata, Puncak Pagar Batu ya Pak. Iya. Nah, nanti mungkin bisa kita buatkan videonya dan kita ulas nanti wisatanya nanti seperti apa ya Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak sebelum dan sesudah jadi Kepala Desa Batulawang? Sekian puluh tahun saya bersosialisasi, berkomunikasi dengan para jajaran TNI, baik itu rumah pun mungkin dibaratkan seperti yang saya sampaikan. Ketika saya berpindah saja ini sudah ada sedikit canggung ya, ketika kita biasa, kalau kita berbiasa berkomunikasi dengan kalangan kita, itu bahasa Indonesia kita gunakan. Kemudian bahasanya memang harus kenceng ya. Ketika kita di sini yang selalu ya agak aneh juga, perlu waktu juga. Nah begitu masuk di desa pun demikian Mas. Nah, kalau saya di kantor, kalau saya bilang, kau sini pasti dia datang. Dengan tata cara dan etika ya, tata cara etika di satuan itu sangat berbeda dengan di desa. Kalau di desa saya panggil perangkat, kau sini, lambat sedikit saya tempeleng misalnya, itu tidak bisa kita gunakan ya. Saya pakai ya 0,sekian persen di sini. Jadi satu hal yang positif pada saat Bapak menjabat, mungkin dari kebiasaan militernya bisa diterapkan di ya saya terapkan hanya 0,sekian persen ya. Maksud tujuannya agar mempunyai rasa disiplin, mempunyai satu rasa yang pada akhirnya saya punya keyakinan ketika cara itu saya terapkan untuk mencapai visi saya bisa cepat terlaksana. Nah kemudian selanjutnya apa suka duka Bapak setelah menjabat sebagai Kepala Desa Batulawang? Suka duka ya, sukanya ya kalau di militer itu Yosep kau sana berangkat, berhasil tidak berhasil saya katakan sudah dilaksanakan seperti itu ya. Berarti pimpinan komandan saya yang tanggung jawab ya. Itu sukanya sebatas mengemban kewajiban, apapun yang terjadi saya sampaikan. Siap sudah dilaksanakan komandannya. Tetapi kalau di desa sini ya, terkadang kalau saya memerintahkan perangkat saya, karena mungkin saya, saya tunggu pekerjaanmu simpan di meja saya misalkan. Kemudian lambat saja. Itu terkadang hati kecil saya tidak terima. Nah itulah. Ya. Jadi memang harus mulai saya belajar di sana ya, belajar di sana. Jadi kalau di sini saya hanya bisa menilai, please tolonglah, saya ingin secepatnya ini selesai.
Nah, sehingga sekdes saat itu ya berupaya untuk menyesuaikan apa yang saya ingin. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah yang saya terapkan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian bersedihnya terkadang jiwa korsa yang ada di satuan lama saya paksakan di sini lambat ya. Itunya begini Mas, kalau saya gambarkan ya, kalau di kami di kemiliteran satu sakit semua ya, satu senang semua ya. Jadi entah itu pekerjaan si A atau si B, ini saling mendukung. Jadi kerjasama. Kerjasama. Kalau di kepemerintahan saya lihat dia enjoy asik dengan bidangnya masing-masing. Nah itulah yang PR saya, tapi saya yakin dan percaya ke depan pasti bisa. Terserah itu pekerjaan siapa, pada saat memungkinkan ya waktunya ada, dia berupaya untuk membantu. Karena kalau saya ibaratkan ke pemerintahan desa ini sebenarnya rangkaian kereta ya. Kalau saya misalkan lokomotifnya, mereka di belakang ikut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan di belakang saya tidak bekerja sama dengan alur yang sama, berat buat saya. Nah, jadi saya inginkan ada perubahan. Tapi saya yakin saya pasti bisa. Saya ingin sampaikan juga di sini, dulu pada saat kontrak politik ya, politik dengan tim sukses ya, saya sampaikan untuk menyelesaikan apa yang dituntut oleh masyarakat pada saat saya sosialisasi, saya menjaga 100 hari selesai. 100 hari selesai. Dan ini terpatri dalam hati saya, 100 hari saya harus keluar dari sini. Karena ada kekhawatiran saya ketika pada saat saya sampaikan visi misi saya, ada masyarakat saya yang peduli atau mungkin lawan politik saya memperhatikan atau mendengar bahasa saya. Saya sudah siap itu. Dan hari inilah 100 hari sebenarnya. Hari ini 100 hari, saya hanya tinggal tunggu waktu saja. Seandainya misalkan mereka datang, saya sudah siap berangkat. Karena menurut hemat saya, 100 hari yang saya janjikan sudah saya kabulkan semua. Ya, berarti tepat pada saat pembuatan video ini ya, pada saat bertepatan juga dengan 100 hari masa jabatan Bapak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja pihak-pihak yang membantu menjalankan roda pemerintahan Desa Batulawang yang tentunya membantu Bapak sebagai Kepala Desa Batulawang? Nih, maksudnya perangkatnya atau ya, di luar perangkat? Mungkin bisa secara keseluruhan, entah perangkatnya atau mungkin masyarakatnya. Kalau dari perangkat saya rasa sudah di semua. Sudah membaik. Membaik artian seperti tadi saya sampaikan, saya ingin ini adalah rangkaian. Sudah mulai membaik semua. Dan saya yakin percaya tanpa saya pun pasti bisa. Karena kalau kepala desa kan hanya sebatas monitor bekerja. Kalau orang mengatakan, apa sih tugas kepala desa? Nah, karena dengan kemahiran dari masing-masing staf saja itu sudah bisa membuktikan suatu pekerjaan. Siapa penyemangat Bapak pada saat mungkin ada kendala atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa mempengaruhi semangat Bapak? Penyemangat saya ya, penyemangat saya banyak Mas ya, banyak masyarakat banyak, masyarakat kita, keluarga. Kemudian di kepemerintahan ini semua penyemangat saya, dari mulai sekdes, kaur, kasih penyemangat saya. Mungkin kalau di sini yang utama mungkin sekdes ya, karena sekdes memang tangan kanan saya. Jadi ketika saya lengah, ketika saya terlena, terjaga dan lain sebagainya, sekdes adalah penyemangat. Sehingga saya berpikiran di 100 hari ini saya kena percaya dengan kemampuan sekdes. Nah, di luar dari kegiatan Bapak sebagai Kepala Desa Batulawang, lalu hobi Bapak apa nih Pak kira-kira kegiatannya? Hobi ya, dulu saya berburu ya hobinya. Dulu hobi saya berburu dan saya senang bela diri ya. Saya senang bela diri. Cuma memang begitu masuk di pemerintahan ini ya sudah mulai sih. Kemudian saya senang catur. Oh, catur ya Pak? Saya senang catur. Ya, mungkin terakhir ya Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Bapak itu, masyarakat Desa Batulawang, silakan. Baik Mas. Untuk seluruh masyarakat Desa Batulawang, saya atas nama kepemerintahan desa, saya atas nama Kepala Desa Yosef Irawan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam 100 hari ini baik pelayanan saya atau sikap perilaku dari perangkat saya, dari staf saya yang kurang berkenan di hati atau belum maksimal, sekali lagi saya
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Saya rasa itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa, jangan tinggalkan kami bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita kalian. Itu yang saya inginkan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin pemirsa bisa tonton videonya ya di channel kami yaitu Ridwan Media ya. Mungkin sekian dari saya ya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.